Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa ba'du. Surat Al-Fatir ayat 32. Mudah-mudahan jadi pegangan kita, tambah baik sesuai dengan yang ada pesan dalam surat ini, ayat ini. Saya izin Kiai, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Summa awrasna, saya artiin dulu ya Pak. Kemudian kami mewariskan Alkitab. Alkitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Allazina astafaina, pada hamba-hambaku pilihan. Min ibadina, pada hamba-hamba pilihanku. Begitulah kalau kita terjemahkan secara bebas. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara umatku tadi, di antara umat pilihanku itu ternyata ada yang zalim kepada dirinya terhadap Al-Quran yang aku wariskan kepadanya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada juga yang setengah-setengah. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada juga di antara mereka umat pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berlomba-lomba meraih kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah anugerah atau fadilah yang Allah berikan yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Saya coba kaji dari segi kata per kata dulu ya. Kalimat summa ini harfu atfin, huruf ataf, berarti ada nyambung dengan kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu wallazi auhayna ilaika minal kitab. Ilaika itu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kitab yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad, berarti apa nama kitabnya? Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Ini ayat sebelumnya. Kalimat summa ini berarti ayat ini masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Awrasna ini maknanya mewariskan. Kalau kita artikan secara huruf per huruf, awrasa itu maknanya dalam kamus, awrasa itu bermakna a'ta, bermakna juga akhara. Jadi a'ta itu bermakna summa a'tayna, kemudian kami berikan kepada kamu, pada kita semua yang mau pilihan. Atau kemudian kami akhirkan. Nah, makanya ada istilah warisan. Dari warisan yang sering kita omongin tuh warisan. Pernah dengar nggak warisan? Warisan tanah gitu misalnya ya. Itu dari kata awrosa, berarti akhara. Nah, kalau kita bicara warisan itu berarti ada di akhir. Kalau orang tua ngasih tanah anaknya masih hidup, itu bukan warisan namanya Pak. Apa namanya? Hibah. Tanah hibah. Warisan itu di akhir, sesuai dengan makna tadi, akhara, akhir. Jadi kalau udah nggak ada orang tua tuh harta warisan, nah itu namanya warisan. Makanya kalau bikin sertifikat, orang tua masih ada, namanya sertifikat apa? Hibah. Betul ya? Summa awrasnal kitaba, summa a'tainal kitaba. Kemudian kami berikan kepada hamba-hamba pilihanku apa? Alkitab. Jadi Alkitab ini maf'ul dari kata awrasa, maf'ul awal. Ini awrasa au a'ta bermakna memiliki dua maf'ul, dua objek. Objek pertama Alkitab, objek kedua allazina astafaina.
Kami berikan Alkitab kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihanku. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pilihan. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah hamba apa? Pilihan kita. Amin. Tapi faminhum zalimul li nafsihi. Kata tafsirnya, summa ja'alna al-qa'imina bil kitabil azim. Kata-kata al-qa'imina bi itu maknanya amila. Ini ada hubungan dengan ibarat istilahiyah, idiom. Al-qa'imina bil kitab bermakna kemudian kami jadikan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Apa? Allazina astafaina min ibadina. Dari hamba-hamba pilihanku. Siapa mereka? Wahum hazil ummah. Hamba-hamba pilihanku itu adalah umat ini. Siapa mereka? Di sini dikatakan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa qassamahum ila salasati anwa'. Umat yang Allah pilih tadi, yang diberikan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu faminhum zalimul li nafsihi. Ada ketika Allah kasih Al-Quran zalim sama dirinya. Maksud zalimul li nafsi itu apa? Wa huwa al-mufrid fi fi'li ba'dil wajibat. Mufrid bermakna apa? Lalai, muhmil. Al-muhmil fi fi'li ba'dil wajibat. Lalai dengan kewajiban yang Allah berikan sama kita yang ada dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada perintah-perintah kewajiban tuh. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa. Lalai dia. Enggan. Kemudian al-murtaqib li ba'dil muharramat. Tapi dia terus menumpuk apa? Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang ada di sini saya yakin enggak? Ya orang dari ujung sono nyampe di sini aja dikejar. Dari ujung Limo, ini kan ujung apa ini? Ujung Cinere juga dikejar. Berarti insya Allah yang ada di sini enggak termasuk zalimul li nafsi. Amin. Iya. Kalau orang yang zalimul li nafsi mah ngapain jam segini? Datang ke Assalam jauh-jauh. Betul nggak? Yang duduk sini mah insya Allah dah aman. Amin. Tapi jangan salah, nanti ada bismillahnya nanti kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan zalimul li nafsi itu ketika mengamalkan Al-Quran itu gini. Kalau orangnya termasuk zalimul li nafsi itu kadang kan sholat itu masih ya seinginnya dia, sepengennya dia gitu. Kalau lagi datang enak ya sholat, kalau lagi enggak ya kagak. Ada nggak kira-kira yang begitu sini? Kagak. Banyak. Sotoy banget. Insya Allah enggak ya? Enggak lah. Kadang puasa, sholatnya tutup nih. Dari maghrib sampai, pokoknya 5 waktu, tertutup semua. Tapi pas giliran puasa, kan puasa agak berat tuh kewajibannya. Nggak mau dia. Udah yang kayak gini berat banget ini. Nggak ada. Nah itu makanya tadi dibilang, zalimul li nafsi itu hamba yang asik dengan meninggalkan yang diharamkan. Dia melakukan yang diharamkan, tapi meninggalkan yang diperintah. Itu zalimul li nafsi. Hamba yang zalimul li nafsi itu al-murtaqib li ba'dil muharramat. Asik terus. Wah, pokoknya perbuatan-perbuatan yang menjegal orang itu bagi dia tuh udah biasa saja, Pak. Ini orang ini bahaya nih kalau jadi presiden nih. Nah, bahaya nih orang nih.
Maka dengan berbagai macam cara yang dianggap bahaya itu dibikin apa tuh? Dikriminalisasi. Iya, bahasa orang Cinereknya begitu. Dicari-cari apanya? Kesalahan. Terus dicari-cari. Biar masyarakat nggak lagi suka. Iya. Sampai laut yang udah jelas ada undang-undangnya itu milik negara, wah dikasih tuh sama oligarki. Ya, itu kan udah jelas undang-undang. Jangankan undang-undang Al-Quran, hukum positif saja melarang kan? Orang yang zalimul nafsi itu udah nggak apa-apa lo patok. Gue yang penting dapat duit begitu. Ada nggak kira-kira begitu orang itu? Ya di sini mah kagak ada pejabat, kagak ada di sini mah. Betul ya? Zalim sama orang itu biasa. Sikut sono, sikut sini, tendang sono, tendang sini. Pokoknya lu nggak boleh jadi. Di kantor misalnya nih kita. Gimana caranya nih? Fitnah jalan terus. Gak ada masalah, yang penting dia nggak jadi aja. Gimana kayak caranya? Tanah orang udah main ambil aja, patok aja udah. Pernah nggak Pak tanah Bapak dipatok orang? Nah, kalau orang yang sabiqum bil khairat mikir dia. Tapi kalau yang zalimul nafsi, orang zaman dulu bikin galengan. Oh, bikin galengan. Dijalanin ke sono, ditandain pakai dipatok pakai pohon. Pohonnya gede, minggir lagi. Terus saja. Dulu. Sekarang udah nggak ada ya? Jadi dia tuh asik aja dia dengan maksiat. Terus aja memfitnah orang, menggibahin orang, macam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, asik aja. Tapi orang yang zalimul li nafsi ini, kata Allah, istafaina min ibadina. Orang-orang pilihanku. Kok bisa? Nanti kita terus. Enggak apa-apa Pak ya, jam 6 lewat 3 ya Pak. Soalnya saya tadi jam 6 kurang 40. Soalnya nanti kalau nggak habis nggak Bapak, jadi ayat ini jadi bias jadinya. Harus diselesaikan. Wa minhum muqtasid. Muqtasid ini yang setengah-setengah Pak. Apa di sini maknanya? Al-muaddi lil wajibat. Dengan perintah Allah yang berhubungan dengan kewajiban dilaksanakan. At-tarik lil muharramat, yang diharamkan ditinggalkan. Wa qad yatruku ba'dul mustahabbat. Qad di sini masuk fil mudhari'. Kata Kiai Haji Muhammad Thaha Ghaffar itu maknanya litanfis, kadang-kadang. Jadi yang berhubungan dengan sunnah mah ya udahlah, nggak usah dilaksanakan yang sunnah-sunnah, yang penting kewajiban selesai udah. Nah, ini namanya muqtasid nih. Nah, ada orang Baduy ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagai umat Islam, apa yang perlu saya laksanakan? Kata Nabi, kamu harus melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Itu kewajiban yang kamu lakukan. Yang lainnya sunnah. Apa kata orang Baduy? Udah ya Rasul, udah sama yang wajib-wajib aja dah, yang sunnah enggak ya Rasul. Benar. Akhirnya orang Baduy enggak melaksanakan sunnah. Nah, ini namanya apa tadi? Muqtasid. Kalau orang yang sabiqum bil khairat, dia mau tidur aja Pak, dia harus baca doa dulu. Sabiqum bil khairat, keluar dari rumah menuju ke as-salam, kaki kanan digerakkan membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah. Itu sabiqum. Kalau orang yang setengah-setengah, lah udahlah. Ngapain baca-baca? Yang penting gue mah sholat udah. Sholat, puasa, zakat selesai deh. Nggak usah sunat-sunat segala, apalagi puasa-puasa yang namanya Senin Kemis. Puasa apalagi tuh? Daud, Daud mau ke Anun Pak. Jarang dah. Tapi saya punya teman di Win Banten tuh, ada 2 orang teman saya yang puasa Daudnya itu nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Terus aja.
Alhamdulillah. Sekalian, jadi muktasid itu yang maksiat ditinggalkan, wajib dilakukan, tapi yang sama sunnah nggak mau banget ya. Tapi kadang-kadang apa masih apa? Mereka di sini wa yaf'alu ba'dal makruhat. Orang muktasid itu masih senang melakukan hal-hal yang makruh. Kayak kita, berarti ini kena ini kita. Yang makruh apa kira-kira? Ngerokok. Apalagi ngerokok itu? Ya, termasuk sering melakukan apa namanya itu? Ya, makan jengkol, makan pete, bawang. Itu yang misalnya yang hubungannya dengan makanan. Tapi banyak hal lain seperti kita sholat nih. Sholat, Bapak nggak membacakan hal-hal yang sunnah, itu makruh juga Pak. Makruh nggak itu? Makruh. Misalnya kan iftitah kan. Iftitah itu sunnah kan. Tapi kalau nggak dibaca, jadi makruh buat kita. Nah, kita udah biasa ya, langsung aja tancap aja udah. Apalagi kalau taraweh kan. Tapi nggak dengan sabiqum bil khairat tuh enggak. Nanti ketiganya. Jadi muktasid itu dia masih seneng apa? Ya kadang-kadang berbuat yang melanggar dikit dah, kayak utang agak dibayar. Ada nggak di sini orang utang agak dibayar? Oh hati-hati tuh, lupa. Yang ngutangin kagak lupa, tuh masalahnya. Nggak ada satu. Amin. Iya Pak, utang hati-hati Pak. Utang itu orang yang ngutangin itu Masya Allah, udah pahalanya gede, besar pahalanya. Karena dia memberi kemudahan buat orang lain. Yang diberi kemudahan nyusahin. Datangnya doang kalau kayak malaikat, pas udah gede nagih kayak setan kita. Betul? Ada nggak begitu? Insya Allah jamaah ini mah, jamaah di sini nggak ada. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara yang ketiga itu, di antaranya adalah mereka yang sabiqum bil khairat. Seperti yang di depan saya ini, insya Allah, amin. Ya orang kalau ngejar jauh-jauh kan berarti memang udah pengen dapat ridho dari Allah, amin. Al-fa'il lil wajibat wal mustahabbat. Jadi yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilakukan. At-tarik lil muharramat wal makruhat wal mubahat. Apa yang mubah, sabiqum bil khairat itu ditinggalin. Apa yang mubah contohnya? Main catur mubah enggak? Mubah tuh main catur, boleh nggak? Boleh kan? Karena menurut dia tuh catur ini bikin gua jadi lalai nih. Nah udahlah nggak usah deh. Nah itu sabiqum bil khairat. Mancing misalkan, mancing boleh nggak? Boleh. Tapi kata dia ini mancing kalau bikin malas semuanya jadi repot nih. Tinggalin tuh. Sabiqum bil khairat tuh begitu orangnya. Pokoknya hal-hal yang sifat, jangankan yang makruh, yang mubah aja masih nggak dilakukan. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang begini jarang banget kali ini kita ini ya. Kita masih suka mancing soalnya nih. Kita masih suka ngerokok juga ya. Nah, tapi ingat Pak, ini yang penting buat kita. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu kulla kitabin anzalah fazalimuhum yughfarullah. Ini penting. Orang yang zalim kepada dirinya seperti yang saya utarakan tadi, dia akan masuk surga. Kapan? Ketika Allah mengampuninya. Kapan? Ketika Nabi memberi syafaat kepadanya. Kapan? Ketika teman-temannya yang dulu bareng-bareng begini masih memberikan syafaat kepadanya. Tapi terakhir udah tuh. Makanya kalau teman jangan galak-galak. Termasuk para ulama.
Makanya kalau teman-teman kalau lagi marah jangan terlalu marah Pak. Biasa-biasa aja marahnya. Ntar di akhir sana kita nggak dibantu. Ya, biasa-biasa aja. Lebih baik diem aja diem. Betul? Karena bisa jadi tadi syafaat Nabi Muhammad, ampunan dari Allah, syafaat dari teman sendiri, syafaat dari anak-anaknya. Itu penyebab orang-orang zalim masuk surga. Jadi kesimpulannya, kita semua ini baik yang zalim, baik yang muktasid, baik yang sabiqum bil khairat, karena umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Namun kelas-kelasnya beda-beda. Ada yang mampir dulu, transit. Ada yang naik kereta, ada yang naik delman, ada yang naik beca, ada yang naik beda. Kemudian apa? Wa muqtasiduhum yuhasabu hisabai yasir. Orang-orang yang tadi itu nomor 2, golongan nomor 2 muqtasid, nanti ketika dihisab, hisabnya gampang. Kalau yang pertama hisabnya susah, di padang mahsyar lama dia ngantri. Aduh, auzubillahi min dzalik ya Pak. Kita ngantri di sini juga gak enak banget. Kita ngantri ngencing nih. Duh, mana kebelet ya. Atau kita beli sesuatu ngantri. Ngambil sembako aja ngantri, mendapatkan sesuatu, enak gak? Enggak, lama. Apalagi di padang. Tapi orang-orang yang muktasid itu yuhasabu hisaban yasir. Wasabiquhum. Nah tadi yang sabiqum bil khairat. Apa kata di tafsir ini? Yadkhulul jannah bighairi hisabin. Masuk surga itu tanpa hisab. Orang kalau tanpa hisab gimana sih? Kamu lagi ngantri? Udah masuk. Udah nggak usah ngantri, masuk. Enak nggak kira-kira? Ada ordal. Kita ini lagi ngantri, ada orang dalam. Udah kamu nggak usah ngantri. Kiai, nggak usah ngantri. Udah yuk ikut saya. Enak nggak kira-kira itu? Bighairi hisab, tanpa dihisab. Masuk. Hanya masalahnya Bapak Ibu sekalian, inilah kenapa orang-orang zalim itu masuk surga. Umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Kan dalam Al-Quran itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul ladzina amanu. Jadi orang-orang zalim walaupun dia sering bermaksiat, tapi ada apanya di hatinya? Iman. Amanu. Iman. Teman kan masalahnya gini Pak. Walaupun kita masuk surga, teman masuk surga paling akhir, bontot. Gak enak banget. Lah, Dri, dari mana aja Dri? Kan kalau digituin gak enak kita ya. Mampir dulu gua. Enak di sana. Wah, jangan tanya dah. Jangan tanya dah. Itu Pak, neraka yang paling ringan. Penduduk neraka itu diwajibkan memakai sendal. Dalam kitab apa tuh? Tanbihul Ghafilin. Itu ada tuh. Di babnya bab ahlun nar ya. Itu dijelaskan penduduk neraka itu paling rendah, serendah-rendahnya penduduk neraka itu ketika kakinya dimasukkan ke sendal yang wajib dipakai oleh penduduk neraka, langsung mendidih Pak dari atas sampai bawah. La ilaha illallah na'udzubillahi min. Jangan pakai begini Pak. Nggak apa-apa dah gua Tan, yang penting gua masuk surga, mampir nggak apa-apa dah mampir. Lu kirain mampir ke krukut. Dikirain mampir ke Cinere. Neraka ini urusan bro. Ya na'udzubillahi min dzalik. Sendalnya aja mendidih apalagi yang lain coba. Betul? Kan ada tuh artis yang bilang, ya apa-apa gue masuk neraka, kata gue ketemu deh sono reunian sama teman-teman gue. Ada nggak yang gitu artis gitu ngomong gitu? Suwe, bener gitu artis gitu. Lagu bener. Ketemu artis katanya, ya salam.
Nah, ini karena udah jam 6, satu ayat lagi, tapi ini ayat ini penjelasan daripada yang tadi. Jadi yang zalimul li nafsih muqtasid sabiqum bil khairat, semuanya itu apa? Masuk. Di sini dikatakan haula itu siapa? Zalimul li nafsih muqtasid sabiqum bil khairat. Mereka itu kulluhum, semuanya bimanzilatin wahidah, berada di satu tempat. Tempat itu apa? Wa kulluhum fil jannah. Mereka berada di mana? Surga. Kenapa orang zalim masuk neraka? Masuk surga setelah mereka masuk? Karena di hatinya itu ada keimanan. Adapun orang-orang kafir yang nggak percaya kepada Allah, yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad, yang nggak percaya kepada kitab Allah Al-Quran, maka ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu mendapatkan tempat yang paling buruk. Jadi ada harapan orang beriman, walaupun dia masuk neraka dulu, betul. Tapi orang kafir, Al-Quran yang bicara. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ya Allah. Udah jelas. Orang kafir itu sebaik apapun dari segi muamalahnya, ulaikal ladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Allah yang bilang. Karena orang kafir itu tertutup hatinya mengimani Allah, tertutup hatinya mengimani Nabi Muhammad, tertutup hatinya mengimani Al-Quran. Antara tiga itu hal yang sangat pokok mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti haula'i kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Nah ini Pak, jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adnin, surga Aden. Aden itu bermakna kekal, surga yang kekal. Yadkhulunaha, wawunya wawu jamak, artinya yang zalim, yang sabiq, yang muqtasid masuk surga. Hanya tadi dikatakan oleh Kiai Toha, wa in kana bainahum farqun fil manazil fil jannah. Nah, ada farak, ada perbedaan. Mereka menempati surganya beda-beda. Tadi yang beliau bilang kelas kambing jangan disampaikan sama kelas kebo gitu kan. Kelas gajah bisa, ada kelas-kelasnya, manazil yang berbeda-beda. Nah ini bukti jannatu adni yadkhulunaha al jannah. Jadi mereka semua masuk surga. Min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi penduduk surga itu nanti diberikan pakaian-pakaian gemerlap yang sutra, ada emas-emas. Kalau emas kan sekarang diharamkan untuk laki-laki kan, Pak. Emas diharamkan sekarang untuk laki-laki, betul? Sutra diharamkan untuk laki-laki sekarang. Nanti pas Allah vonis kita masuk surga, diberikan semua yang dilarang saat ini. Emas pakai. Kata Nabi kan gitu. Kata Nabi, siapa yang waktu di dunia menggunakan emas, maka aku tidak akan berikan nanti di akhirat emas. Siapa yang di dunia memakai sutra, nanti tidak aku akan berikan sutra di akhirat. Makanya Pak, mentang-mentang kita ini emas yang dipakai, mentang-mentang duit banyak, masuk emas pakai emas. Buat orang wadon itu bapak beliin minum banyak, buat orang wadon nggak apa-apa dah. Betul? Ini makna bukti bahwa semua umat Nabi Muhammad pilihan yang Allah berikan Al-Quran kepada umat pilihan tadi, Allah masukkan surga. Amin ya Allah. Pertanyaannya, kira-kira kita masuk yang mana nih ya? Zalimul li nafsih, muqtasid, apa sabiqum bil khairat? Kita berdoa semoga terus menjadi sabiqum bil, ciri-cirinya yang dilarang ditinggalkan, yang wajib dikerjakan, yang makruh ditinggalin, yang mubah juga, yang sunnah-sunnah demen. Nah ini kita kadang-kadang yang makruh sama mubah yang susah nih kita. Masih suka ngerokok sih.
Kayak saya. Masih suka apa lagi? Ya, pete apalah. Iya. Minum berdiri itu makruh, Pak. Makan berdiri makruh. Masih suka nggak kita begitu? Mudah-mudahan enggak ya. Alasan itu alasan. Baik, Bapak-bapak sekalian, jadi mereka itu wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Pas dibilang masuk surga, mereka berkata, alhamdulillah. Woi, jamaah BKKM, kalian termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairat. Apa kata kita? Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghilangkan segala macam kesedihan-kesedihan yang ada dalam diri kami. Lagi mana sedih orang di depannya di surga. Ya, bahagia semua saat itu. Sebahagia hari ini setelah kita mendapatkan apa lagi? Penuh makanan konsumsi. Kan makannya udah mata juga sono mata itu matanya. Baik, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Intinya, mentang-mentang zalimul li nafsi masih ada space untuk masuk surga, jangan pilih yang itu deh. Nauzubillahimin, pilih yang sabiqum bil khairat. Ini salah satu cara kita duduk di masjid terhormat ini, mulia ini, membentuk diri kita menjadi sabiqum bil khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.